Selamat hari Minggu, Hillsong Church, dimanapun saudara berada. Selamat datang di ibadah kami. Kami sangat senang untuk mengundang saudara beribadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara ada di Bali, ada di Surabaya, atau di seluruh penjuru Indonesia. Welcome to our service. Saya encourage saudara untuk stay sampai di akhir ibadah ini, sebab kami percaya ada berkat yang luar biasa untuk saudara. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Hillsong Bali. Mari kita angkat pujian buat Tuhan yang Maha Besar. Siapakah diriku ini sampai sang mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya diselamatkan. Waktuku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku adalah anakmu yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan.
Dia yang lembutkan hati, beriku kehidupan. Dia yang memegang dunia, mendekapku erat. Selidiki hatiku dan mengasihiku. Yang menguasai dunia, menuntunku selalu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Dia jadikanku terang, anugerahi jalanku. Dengan beribu cara dan mengasihiku. Hanya Engkau, hanya bukan bernyanyi tentang kasih-Mu, Kau ku rindu, penyelamatku, Raja hatiku, Engkau Yesus. Ku kan bernyanyi tentang kasih-Mu, Kau ku rindu, penyelamatku, Raja hatiku, Engkau Yesus. Yeah. Oh. Lautan bersorak, langit terbuka, mari semua memuji Dia. Gunung batu tunduk dan menyembah, mari semua agungkan Dia. Lautan bersorak, langit terbuka, mari semua memuji Dia. Gunung batu tunduk dan menyembah, mari semua agungkan Dia. Come on. Lautan bersorak, langit terbuka,
Raja hatiku, Engkau Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kuasa-Mu tetap sama, karena urapan-Mu tetap sama. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang signifikan di rumah-Mu. Di dalam nama Yesus, mari semuanya kita katakan amin. Amin. Selamat datang sekali lagi ke ibadah Hillsong Church di Indonesia. Dimanapun saudara berada, sangat senang untuk menyambut saudara di tempat ini. Dan kalau saudara ada live chats di samping saudara, saudara bisa taruh nama dan dari mana saudara berasal. We would love to say hi to you. Kita adalah sebuah keluarga yang besar dan kita sangat senang untuk ada bersama-sama dengan saudara pada hari ini. Amen. Dan saudara, di setiap ibadah Hillsong Church di Indonesia, kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin mereka sedang sakit atau apapun itu. Dan kami sebagai keluarga, kami rindu untuk mendoakan saudara. Dan kalau saudara ingin didoakan, ada tombol prayer request dan praise report, ada link yang ada di screen saudara dan yang ada di live chat yang saudara bisa klik dan mengisi permohonan doa saudara dan ucapan syukur saudara. Dan kami akan mendoakan saudara. Is that okay? Dan di tangan saya saat ini ada beberapa prayer request yang sudah diisi oleh keluarga kita yang ada di tempat ini, baik di Bali, Surabaya, ataupun di bagian Indonesia lainnya. Dan saya akan bacakan beberapa buat kita. Ada seseorang di Surabaya yang berdoa agar supaya hasil swab tes suami dan anaknya negatif. Kami percaya Tuhan kita adalah Allah yang hebat, amin. Dan ada juga seseorang dari Makassar yang berkata, tolong doakan saya supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Tuhan kita setia, Dia akan memberikan dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan juga ada lagi yang dari Malang, berdoa untuk promosi pekerjaan sebagai General Army. Wow, in Jesus name, okay. Dan juga ada yang berdoa untuk sekolah mereka, finansial, pernikahan mereka. Saya percaya saudara, ketika 2-3 orang berkumpul, dimanapun saudara berada, kalau di situ ada keluarga, kalau di situ ada teman, mari sama-sama kita mendoakan prayer request ini, sebab 2-3 orang berkumpul, di situ nama Tuhan dipermuliakan, di situ ada mujizat, amin. Mari saudara, kalau saudara merasa nyaman, mari kita angkat tangan kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tetap sama, kuasa-Mu sama, kekuatan-Mu sama Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu yang dulu pernah Engkau lakukan, di mana orang sakit disembuhkan, di mana segala sesuatu yang kami butuhkan dicukupkan, kami percaya itu pun akan terjadi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjawab segala keperluan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pernikahan mereka, finansial mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID ataupun yang sedang menunggu hasil tes. Tuhan, Engkau memberikan mereka hati yang penuh dengan damai sejahtera. Biar mereka tahu Tuhan bahwa Engkau belum selesai dengan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu menjaga mereka, memberkati mereka. Dan saat ini kami siap untuk menjalani ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Dan saudara, tadi kita sudah mendoakan prayer request atau permohonan doa, dan di tangan saya juga ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur dari teman-teman kita di seluruh Indonesia. Salah satunya bersyukur untuk hasil swab tes negatif. Yes, hasil swab tes negatif. Let's berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Dan juga penyertaan Tuhan. Ini dibilang dari Bandung. Dibilang saya sangat bersyukur dan terberkati dengan ibadah Hillsong online. Saya merasa dikuatkan di tengah-tengah musim ini. Terima kasih untuk memberikan ucapan syukur ini. Tuhan memberkati kamu dimanapun kamu berada. Dan juga ada dari Bali, dari volunteer dari creative team. Dibilang Tuhan sungguh Allah yang mencukupkan. Akhirnya pekerjaan saya di bidang fotografi mulai ramai. Yes, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu mencukupkan, amin. Kalau saudara percaya itu, berikan emoji tepuk tangan, mungkin tepuk tangan yang keras. Yes, di rumah saudara, di dapur, dimanapun saudara berada. Tuhan kita baik, amin. Dan saat ini saya nggak sendiri saudara, saya punya my best friend here, V.
Vi, Ibu Giovanni Natalia, dia adalah our kids pastor di tempat ini. Thank you. Dan dia sangat hebat dalam menjagai anak-anak kita, saudara-saudara. So Vi, tell us about kids ministry di tempat ini. Ada nggak kita punya kids ministry? Kita tetap memiliki kids ministry walaupun Hillsong Church going online. Jadi jika saudara mempunyai anak-anak yang mereka berada di usia dari antara kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami di KDG Online. KDG it stands for Kids Discipleship Group, di mana anak-anak saudara bisa bergabung bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan lebih lagi. Wow, very cool. It's every Sunday, setiap hari Minggu jam 12 siang, dan saudara bisa tune in di Hillsong Kids Bali, Instagram Hillsong Kids untuk mendapatkan detail Zoom tersebut. Wow, jam 12 siang waktu Indonesia Tengah ya? Iya, waktu Bali. Jadi Yes. itu jam 11 siang Waktu Indonesia Jakarta, Barat. WIB. Ya. Wow, that's amazing. Dan juga saudara, kalau saudara belum memiliki rumah rohani dan saudara ingin bergabung bersama kami di Hillsong Church di Indonesia, saudara bisa lihat di screen saudara ada detail, dan juga di live chat ada detail-detail yang bisa saudara ikuti, dan tim kami akan menghubungi saudara. Ada banyak connect group. Connect groupnya bukan cuma physical, online, it's everywhere. Jadi kalau saudara ingin bergabung bersama dengan kami mengundang saudara, please klik linknya, isi formnya, dan tim kami akan membantu saudara. Is that okay? That's okay. Tolong jempolnya ditaruh di live chats everywhere. If you're excited, I'm excited. Are you excited? I am excited. So excited. Excitement is in the air. Dan saat ini sudah waktunya kita akan melanjutkan penyembahan kita lewat persembahan kita. Dan V, our kids pastor, akan melayani kita. Oke, saat ini kita akan melanjutkan penyembahan kita dengan memberikan persembahan. Jika saudara ingin memberikan persembahan di gereja ini, saudara bisa klik link yang ada di screen, atau you can jump straight away on the chat, dan Hillsong Bali team will help you. Yohanes 3 ayat 16 adalah sebuah ayat Alkitab yang sangat familiar. Tapi apakah saudara pernah memikirkan ayat tersebut dalam konteks pemberian? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal karena dia saking sayang banget sama kita. Because love requires an action. Sama seperti ketika kita memberikan hadiah untuk orang-orang yang sangat kita kasihi, untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk orang tua kita. Kita memberikan hadiah karena kita mengasihi mereka. We give because we love, and not because we obligated to give. Because love allow us to give, and give is a natural response towards love. So hari ini ketika saudara mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, saya berdoa persembahan saudara adalah sebuah respon karena saudara mengasihi gereja ini, karena saudara mengasihi Tuhan, dan karena saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan lebih lagi dan banyak orang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. So while you prepare your gift, let me pray for you. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami bisa memberi kepada gerejamu. Tuhan, hari ini kami berdoa, semoga persembahan yang hendak kami berikan Tuhan, itu bisa Engkau pakai lebih lagi, sehingga all the people in this entire world will know you even better Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaanmu Tuhan, dan biarlah semakin banyak orang bisa dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan kami berikan hari ini. Kita bentar lagi mau Natal, Vi. Oh iya, Yes. bulan November ini. Yes, sebentar lagi kita akan Natal. Dan kita sebagai gereja setiap tahunnya kita selalu mengadakan sebuah inisiatif yang namanya Kilo of Christmas. Kilo of Christmas adalah sebuah inisiatif dari gereja ini untuk kita membantu keluarga-keluarga yang mungkin sulit memberikan hadiah untuk anak-anak mereka di
Natal ini. Yeah. Dan I think it's such a beautiful thing ketika kita memberi ke dalam rumah orang-orang yang kita kasih, saudara-saudara kita yang mungkin belum mampu untuk memberikan hadiah untuk anak-anak mereka di musim ini. Dan tahun ini kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal untuk memberikan mainan dan juga makanan untuk mereka dan kue Natal ya untuk mereka dan juga untuk anak-anak yang mengidap penyakit kanker di rumah sakit lokal di Bali. Jadi kalau saudara ingin membantu dan ingin berkontribusi, yes. Jika saudara ingin berkontribusi, di tengah minggu nanti kami akan mengeluarkan post Instagram. Saudara bisa follow @Hillsong Bali dan saudara bisa melihat informasi lebih lanjut di situ. Dan kami sangat excited untuk membantu mereka di musim Natal ini. Amin. Amen. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya yakin kita semua udah excited untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Kita akan mendengarkan dari our campus pastor. Okay, sangat excited untuk mendengarkan dari campus pastor kita, Pastor Eka Muti. Dan saat ini dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita sambut Pastor Eka Muti. Well, selamat datang semuanya. Terima kasih buat welcome yang luar biasa. And selamat datang di Hillsong Church. Apakah saudara punya iman yang besar? Apakah saudara punya ekspektasi yang besar atas apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua hari ini? Kalau saudara setuju, tuliskan amin di live chat atau berikan emoji terbaik saudara. Karena saya percaya Tuhan akan berbicara secara spesifik kepada kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat kesempatan yang kami bisa dapatkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan kami, akan menguatkan kami. Kami akan mengalami transformasi yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Well, hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Yaitu Tuhan bersama kita di dalam lembah. Nah, ada sebuah prinsip yang sempat saya katakan. Kita bisa menikmati Tuhan di atas puncak keberhasilan kita. Atau menikmati Tuhan di atas gunung kesuksesan kita. Tapi kita akan mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih intim ketika kita ada di dalam badai. So, hari ini kita akan mendengarkan bagian yang kedua. Dan kalau saudara mencatat, silakan mencatat. Judul khotbahnya adalah Tuhan bersama kita di dalam badai. Tuhan bersama kita di dalam badai. Mari kita buka handphone kita di dalam Matius pasal yang ke-1. Ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tulis di live chat. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan bersama kita. Nah, ini yang menjadi ayat fondasi dari tema ini. Hari ini saya akan berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang baru saja keluar dari sebuah badai. Mungkin ada beberapa saudara yang lagi ada di tengah-tengah badai atau lagi ada di dalam badai. Atau mungkin saudara melihat ada badai yang sedang datang atau dekat dengan saudara. Kenyataannya adalah hidup kita kadang-kadang ada di dalam situasi yang sulit atau ada di dalam badai. Maybe saudara bertanya, di manakah Tuhan di dalam badai? Saya yakin ada banyak kita yang lagi di tengah-tengah badai saat ini. Dan mungkin saudara berkata saat ini, seandainya badai pandemi ini bisa cepat berlalu. Seandainya badai depresi ini bisa berlalu. Seandainya saya bisa melewati badai perceraian ini. Seandainya saya bisa melewati badai keuangan ini. Kadang-kadang waktu kita berada di dalam sebuah kesulitan, yang paling kita inginkan adalah cepat-cepat keluar dari kesulitan tersebut. Cepat-cepat keluar dari badai tersebut. Apa yang saudara lakukan adalah ketika berada di dalam badai. What do you do? Apa yang saudara lakukan ketika saudara ada di dalam badai? Karena mungkin banyak di antara kita yang mulai menyalahkan Tuhan atas badai yang datang dalam kehidupan kita. Kita mulai menyalahkan Tuhan atas badai pandemi ini. Dan kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan mengirimkan badai ini? Di manakah Tuhan di dalam badai?
yang sedang saya hadapi saat ini. Ada sebuah prinsip yang sangat penting yang perlu saudara catat hari ini. Prinsipnya adalah jangan membiarkan kehadiran badai membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Catat sekali lagi saudara, catat ini. Jangan membiarkan kehadiran sebuah badai membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Di mana ada orang-orang yang lagi naik kapal dan sedang berada di tengah-tengah badai yang besar. Dan Rasul Paulus juga ada di situ. Dan badai ini berlangsung selama beberapa hari. Jadi mereka sangat ketakutan saat itu karena mereka tahu mereka akan tenggelam. There is no way kita bisa survive dari badai ini. Mari kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah mungkin banyak di antara saudara yang connect banget sama ayat ini. Sepertinya badai ini nggak ada habis-habisnya. Sepertinya badai pandemi ini nggak akan pernah berlalu. Nah saudara mulai hilang harapan. Kayaknya saya nggak mungkin bisa selamat dari badai ini. Dan mungkin juga banyak dari kita yang menyerah dan mulai hilang harapan saat ini. Saudara mulai berkata, kayaknya pernikahan kami sudah nggak ada harapan lagi. Kayaknya nggak mungkin saya bisa keluar dari hutang saya. Kayaknya nggak ada harapan atas penyakit kanker ini. Kayaknya nggak mungkin bisnis saya bisa bertahan di masa pandemi ini. Kayaknya nggak mungkin kami bisa punya anak. Sepertinya badai ini nggak akan pernah berlalu. Saudara mulai menyerah dan saudara mulai hilang harapan. Kita lanjut di ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi Rasul Paulus dia coba mengingatkan mereka. Tuh kan coba kalian dengarkan apa kata saya. Apa yang menjadi masukan saya. Kita nggak akan ada di dalam badai ini. And guess what? Kenapa mereka ada di tengah-tengah badai tersebut? Mereka ada di tengah badai karena sebenarnya itu kesalahan mereka sendiri. Karena mereka memutuskan untuk pergi berlayar. Oke, mereka memutuskan untuk pergi berlayar. Walaupun mereka tahu bahwa cuaca sangat buruk. Cuaca resikonya sangat tinggi saat itu. Let's be honest. Kalau kita boleh jujur. Kadang-kadang di lingkungan kita orang Kristen, kumpulan orang Kristen, lingkaran orang Kristen, kita sering kali mendengar orang-orang menyalahkan si iblis. Oh itu kayaknya pekerjaan si iblis. Itu kayaknya perbuatan si iblis. Itu kayaknya gara-gara si iblis. Oh itu yang pastinya, itu pasti pekerjaannya si iblis. No. Kadang-kadang bukan karena si iblis. Kadang-kadang karena kesalahan kita sendiri. Saya kasih tahu lagi, kadang-kadang bukan karena si iblis, tapi karena kesalahan kita sendiri. Tulis di live chat bilang amin, kalau saudara mengamini. Kadang-kadang kita ada di tengah badai. Listen carefully, kadang-kadang kita ada di tengah badai keuangan, karena mungkin kita terlalu boros. Halo? Mungkin saudara ada di tengah badai pernikahan, karena saudara meremehkan sebuah temptation. Or saudara meremehkan yang namanya pornografi. Mungkin saudara ada di tengah-tengah badai saat ini, karena sebenarnya saudara mulai hilang kontrol kehidupan saudara. Saudara mulai nggak bisa lagi kendalikan emosi dan attitude saudara, sehingga saudara kehilangan relationship dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada di tengah badai, karena mungkin orang tua saudara mengatakan jangan pacarin dia. Mama saudara mengatakan jangan nggak usah pacarin dia. Papa saudara bilang jangan. Kakak adik saudara bilang jangan. Teman-teman dekat saudara bilang jangan pacarin dia. Pastor saudara mengatakan jangan pacarin dia. Tapi saudara berkata, oh pastor,
dia orangnya cute banget, dia punya potensi. Potensinya banyak banget, pastor. Benar, dia punya potensi. Dia berpotensi untuk menghancurkan hidup saudara. Kadang-kadang kita ada di dalam badai. Bukan karena kesalahan orang lain atau karena kesalahan iblis. Kita ada di dalam badai karena kesalahan kita sendiri. Karena kesalahan kita sendiri. Dan mungkin ini alasannya kenapa mereka yang ada di kapal. Mereka mulai menyerah dan hilang harapan karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka udah tahu bahwa cuaca sangat buruk hari itu. Nah menurut saya sangat mudah untuk percaya kalau Tuhan akan membawa saya keluar dari sebuah badai jika Tuhan yang membawa saya masuk ke dalam sebuah badai. Benar enggak? Tapi karena kesalahan saya, karena jika itu kesalahan saya, mungkin kita mulai bertanya, apakah saya pantas diselamatkan? Apakah saya pantas untuk diselamatkan Tuhan dari badai ini? Nah bayangkan, kemungkinan besar ada beberapa orang yang ada di kapal tersebut. Bukan karena kesalahan mereka. Yes, saya nggak tahu persis. Dan tidak tertulis dengan jelas. Tidak direkam dengan jelas oleh Alkitab. Seberapa banyak orang yang ada di kapal tersebut. Dan mungkin mereka berkata, Paulus bilang harusnya kita jangan pergi. Tapi kita tetap aja mau pergi. Tapi karena kapten kapal mengatakan we have to go. Kita harus pergi. Jadi mereka akhirnya ada di tengah-tengah badai tersebut. Sebenarnya itu bukan kesalahan mereka. Nah, apakah ada saudara yang pernah ada di dalam sebuah badai? Tapi sebenarnya bukan kesalahan saudara. Sebuah pertanyaan. Apakah ada saudara yang lagi join di kebaktian online ini pernah ada di dalam sebuah badai, tapi sebenarnya bukan karena kesalahan saudara? Contoh yang sangat simpel. Mungkin saudara adalah seorang anak. Dan pernikahan orang tua saudara mengalami perceraian yang menyebabkan saudara ada di dalam badai. Tapi bukan karena kesalahan saudara. Atau mungkin perusahaan di mana saudara bekerja saat ini membuat keputusan yang salah, melakukan hal yang salah. Sehingga dampaknya kena saudara. Mungkin saudara dikeluarin atau gaji saudara diturunkan. Akhirnya saudara ada di dalam badai, tapi bukan karena kesalahan saudara. Atau mungkin saudara percaya sama seseorang. Karena mereka janji dan saudara pegang perkataan mereka. Dan percaya sama janji mereka. Dan saudara pikir mereka akan melakukan apa yang mereka janjikan. Tapi mereka tidak menepati janji mereka. One day saudara sadar, saudara ada di tengah-tengah badai. Tapi sebenarnya bukan kesalahan saudara. So apapun masalahnya yang membuat kita ada di dalam badai. Kadang-kadang kita menyerah. Seringkali kita mulai menyerah. Dan hilang harapan. But again saya mau ingatkan kepada kita semua lagi. Sebuah kalimat yang saya katakan di awal. Listen, jangan membiarkan kehadiran sebuah badai. Jangan membiarkan kehadiran sebuah badai membuat saudara ragu. Membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Amen. Paulus berkata lagi di ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Kalau versi terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, keep your courage. Bertabah hati atau kuatkan hatimu. Saya percaya ada beberapa saudara yang perlu diingatkan, saudara perlu benar-benar dengar ayat ini. Keep courage, tabahkan hatimu. Kuatkan hatimu. Saudara perlu keep your faith, kita perlu menjaga iman kita. Karena badai tersebut tidak akan menghancurkan saudara. Amen. Badai tersebut, seberapa besar pun badai tersebut tidak akan menghancurkan saudara. Kita lanjut ayat tadi. Bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Haleluya. Katakan amen. Sekali lagi saya akan bacakan. Bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat yang ke-23. Karena tadi malam, ini janji firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wow. Yes, katakan di live chat. Wow, karena firman Tuhan berkata, ada malaikat Tuhan berdiri di samping mereka saat itu. Ada malaikat Tuhan berdiri di samping saudara saat ini. Saya mau kasih tahu kita semua. Dari manapun saudara sedang bergabung di ibadah ini, malaikat Tuhan sedang berdiri di samping saudara. Baik di ruang tamu
atau di mobil, atau dimanapun saudara berada. God is with you. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Bayangkan kalau saudara lagi ada di dalam sebuah badai saat ini. Dan Tuhan menyertai saudara. Bagi saudara yang pengikut Kristus, saya mau kasih tahu, rohnya ada di dalam saudara. Dia berjalan di depan saudara. Dia sudah ada di area esok. Dia mendengarkan doa dan seruan hati kita. Dia penghibur kita. Kita tidak akan disakiti. Karena dia Allah yang menghibur kita. Dia juga Tuhan yang akan menuntun kita. Yang akan direct kita, yang akan guide kita. Ketika kita tersesat, hadiratnya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Karena dia Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Paulus lagi dia berkata, malaikat Tuhan berdiri di sampingku. Ketika ada di dalam badai, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, jangan membiarkan kehadiran sebuah badai dalam kehidupan saudara. Menjadikan saudara ragu dengan kehadiran Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara di tengah-tengah badai saat ini. So, apapun badai yang sedang saudara alami saat ini, listen, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan memberikan saudara kekuatan. Jangan membiarkan kehadiran badai membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Ketika kita sadar Tuhan bersama kita, Dia menyertai kita, ini akan merubah cara kita berpikir, ini akan merubah postur kita, merubah mood kita. Karena kehadirannya akan membangun iman kita, akan menguatkan iman kita. But also dia juga akan redirect our mindset. It's all about who is with you. It's all about who's in the boat in the middle of the storm. Ada cerita lain lagi di Alkitab yang menurut saya ini sangat luar biasa. Kejadian yang sangat powerful. Saya pikir kita bisa pelajarin dari cerita ini. Ketika murid-murid Yesus berada di sebuah kapal yang diombang-ambingkan sebuah badai. Dan Tuhan Yesus, he's a cool guy. Jadi karena dia cool guy, jadi dia tidur aja. Dan reaksi murid-murid seperti kebanyakan dari kita. Reaksi murid-murid seperti kebanyakan dari kita. Kita mulai freak out. Murid-murid mulai freak out. Geng, kita akan mati. Tuhan Yesus, engkau di mana? Where are you, Jesus? Where are you? Kok kamu gak peduli? Are you gonna help us? Are you gonna do something about this? Dan Tuhan Yesus, dia bangun dan berkata, mengapa kalian khawatir? Mengapa kalian takut? Kenapa kalian kurang percaya? Dan kita tahu bahwa akhirnya Yesus, dia menenangkan badai tersebut. Murid-murid mengalami ketenangan yang sangat luar biasa saat itu. Ada sebuah damai yang luar biasa terjadi atau dicurahkan di kapal tersebut. Listen, kalau saudara mencatat, catat ini baik-baik. Damai yang sejati ditemukan bukan karena tidak adanya kehadiran badai. Damai ditemukan karena ada kehadiran Yesus. Ketenangan dan damai di dalam kapal murid-murid Yesus. Mereka bisa alami bukan karena tidak ada badai. Tapi karena ada Yesus di kapal tersebut. Listen, damai yang sejati tidak ditemukan karena kehidupan yang terlepas dari masalah dan badai. Why? Karena tidak ada, nggak ada hidup yang terlepas dari masalah. Kita selalu akan menghadapi masalah. Dan mengikut Yesus bukan berarti tidak ada mengalami kesukaran, tidak akan mengalami penderitaan. Menurut saya ini teologi yang sangat salah. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 16 ayat 33b. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33b dia berkata, dalam dunia ini kamu akan menderita. In this world you will have trouble. It's crazy karena ini janji Tuhan sendiri. Dia berjanji bahwa di dunia ini kita akan menderita, kita akan mengalami penganiayaan. We're gonna have trouble, kita akan mengalami masalah. Tetapi kuatkanlah hatimu. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. So damai yang sejati tidak bisa ditemukan. Atau damai yang sejati kita bisa temukan. Bukan karena kehidupan yang terlepas dari penderitaan, kehidupan yang terlepas dari masalah, kehidupan yang terlepas dari tantangan, kehidupan yang terlepas dari badai. Tapi damai yang sejati ditemukan di dalam hadiratnya.
yaitu hadirat Yesus. Mengetahui bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Dia berjalan dengan kita. Dia ada di samping kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Ayat 23 saya baca sekali lagi. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, listen, akan selamat karena engkau. Dengan kata lain, Paulus, engkau tidak boleh kalah menghadapi tantangan ini. Engkau tidak akan dihancurkan menghadapi badai ini. Karena akan ada tantangan-tantangan yang ada di depan sana. Listen, Tuhan belum selesai dengan saudara. Banyak saudara perlu mendengarkan hal ini. Dan pandemi ini bagi banyak orang sebuah badai yang sangat dahsyat, sebuah badai yang sangat besar. But I want to remind everybody, saya ingin mengingatkan semua orang, Tuhan belum selesai dengan saudara. Selama saudara masih bernafas, Tuhan belum selesai. Masih ada banyak-banyak jiwa yang di luar sana yang perlu kita kasih, perlu kita jangkau. Masih ada banyak kesempatan untuk melayani orang lain. Masih ada banyak kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudara tidak akan dikalahkan, saudara tidak akan dihancurkan. Kapal mungkin bisa dihancurkan oleh badai tersebut, tapi badai ini tidak akan menghancurkan saudara. Amen. Bahkan Tuhan akan menggunakan apa yang saudara pelajari dalam badai saudara untuk mempersiapkan saudara, membantu orang lain untuk melewati badai mereka. Wow. Yes, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan akan menggunakan apa yang saudara pelajari dalam badai saudara untuk mempersiapkan saudara, membantu orang lain untuk melewati badai yang mereka sedang hadapi saat ini. There is a purpose in the storm. Ada tujuan Tuhan. Tuhan selalu punya tujuan di dalam setiap badai, di dalam setiap musim kehidupan kita. Listen, Tuhan gak akan kaget. Oke, kaget bahasa Ibraninya tuh takuju. Saudara bisa lihat di Google. Tuhan gak akan kaget dengan yang namanya kehadiran badai. Dia gak akan kaget sama badai, seberapa besar pun badai tersebut. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam saudara. Dia ingin melakukan sesuatu di dalam saudara. Dia lagi berbicara kepada saudara saat ini. Dia juga akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dia sedang memperdalam akar saudara. Dia akan menggunakan apa yang saudara pelajari dalam badai saudara. Untuk membantu orang lain yang sedang ada di dalam badai saat ini. God has purpose. Dia selalu punya tujuan. Dia selalu punya rencana. Dan saya percaya suatu hari nanti saudara mungkin bisa cerita ke orang lain. Karena saudara pelajari, saudara mendapat pengetahuan, saudara mendapat pewahyuan yang luar biasa dari badai yang pernah saudara hadapi. Dan saudara dengan bangga saudara bisa kasih tahu orang lain. Pernikahan kami pernah diambang kehancuran. Tapi kami bisa bertahan. Oleh sebab itu kalian pun pasti bisa bertahan. Kami pernah mengalami kesulitan yang sangat besar dalam keuangan kami. Dan kami melakukan yang benar, akhirnya kami bisa keluar dari hutang kami. Kalian pun bisa keluar dari hutang kalian. Saya pernah kecanduan ini dan itu. Tapi karena kasih Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia telah membebaskan saya. Tuhan yang sama yang akan membebaskan saya, Dia juga Tuhan yang akan membebaskan saudara. Tiba-tiba saudara sudah menjadi seorang penginjil yang bersaksi tentang kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah badai yang saudara hadapi, saudara mengambil kesempatan untuk menguatkan orang lain. Karena Tuhan belum finish dengan saudara. Tuhan sedang bekerja dan melakukan sesuatu di dalam kita. Dia menggunakan segala hal untuk melakukan sesuatu di dalam kita. Dan terkadang saudara tidak akan menyadarinya ketika ada di dalam badai. Kemungkinan saudara akan berkata, mudah-mudahan nggak akan pernah menghadapi atau berada di dalam badai yang sama saat ini. Tapi ada kemungkinan besar saudara juga akan berkata, justru karena badai tersebut saya bisa dekat sama Tuhan. Saya punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan lebih lagi. Justru karena badai tersebut iman saya dikuatkan. Iman saya bertumbuh di dalam Dia. Listen, iman kita
ada di dalam apa yang Tuhan firmankan. Iman kita bukan ada di dalam kapal, iman kita tertuju kepada Dia yang bisa menenangkan angin, yang bisa menenangkan ombak, yang bisa menenangkan badai. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menyediakan, Dia yang akan menyembuhkan, Dia adalah Tuhan yang akan memberikan damai di tengah-tengah badai yang sedang saudara hadapi saat ini. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa kontrol kapan badai akan datang. Kita tidak bisa kontrol seberapa besar dampak badai tersebut. Kita tidak bisa kontrol berapa lama badai ini akan bertahan. Kita tidak bisa kontrol apa kata orang tentang kita. Kita tidak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa kontrol kepada siapa kita percaya dan kepada siapa kita menaruh iman kita. In Jesus' name. Iman saya dan saudara. Iman saya dan saudara hanya di dalam Dia yang menciptakan langit dan bumi. My faith is in God and God alone. Iman saya kepada Tuhan yang janjinya ya dan amin. Di dalam badai, Dia adalah perlindungan kita. Di dalam badai, Dia adalah kekuatan kita. Di dalam badai, Dia adalah penolong kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Oleh sebab itu, karena kita tahu Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita, harusnya kita tidak perlu takut dan khawatir. Mungkin saudara berkata, saya akan kehilangan pekerjaan saya, tapi saya tidak akan khawatir. Amen. Mungkin saya akan kehilangan bisnis saya tidak akan khawatir. Kalau saya harus putus sama doi, haleluya, saya tidak akan khawatir. Haleluya. Yang single katakan amen. Yang single katakan amen di Life Church. Come on. Walaupun ekonomi saat ini lagi goyah, saya tidak akan takut dan khawatir. Kok bisa? Kok bisa? Karena Tuhan bersama dengan saya. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Karena Dialah yang saya butuhkan. Karena Dialah perlindungan kita. Dialah penghibur kita. Dialah kekuatan kita. Dia adalah sumber segalanya. Dia adalah penyelamat kita semua. Dan karena Dia adalah sahabat kita. Karena Dia adalah batu karang itu. Karena Dia adalah roti hidup itu. Karena Dia adalah air hidup yang memberikan kepuasan bagi jiwa kita. He is my peace. Damai yang sejati. Listen, damai yang sejati ditemukan bukan karena tidak adanya kehadiran badai. Tapi karena kehadiran Yesus di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. God is with us. Tuhan bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Jangan membiarkan, listen. Jangan membiarkan kehadiran badai membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Damai yang sejati tidak ditemukan karena tanpa kehadiran badai dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, damai yang sejati, listen carefully. Damai yang sejati, damai yang sebenarnya, damai yang berasal dari surga. Tidak ditemukan karena tanpa kehadiran badai dalam kehidupan kita. Atau hidup yang terlepas dari masalah dan tantangan. Karena it's part of life. Tantangan dan masalah adalah bagian dari kehidupan. Tapi damai yang sejati ditemukan di dalam kehadiran Sang Immanuel. Kehadiran Yesus Kristus, the Prince of Peace. Bersama kita ketika kita ada di dalam badai. My faith is not in what I see. My faith is in what God says. Iman saya bukan ada di dalam apa yang bisa saya lihat atau terlihat dengan mata jasmani saya. Iman saya ada di dalam apa yang Tuhan katakan. Ada di dalam janji-janjinya yang ya dan amin. Tuhan bersama kita. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Saya merasa ada banyak orang lagi di tengah-tengah badai saat ini. Dan saudara sepertinya kehilangan harapan. Saudara kehilangan visi. And I want to pray for you. Saya ingin berdoa buat saudara. Dan kalau saudara ingin didoakan, dimanapun saudara sedang bergabung saat ini, saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan saya percaya Roh Kudus yang kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara akan mengalami kuasa Roh Kudus yang sangat luar biasa dimanapun saudara berada saat ini. So, let's pray. Bapa di surga, Engkau mengetahui
segala details, tantangan, masalah, badai yang banyak dari mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau bekerja dalam segala hal. Yes, dalam segala hal, dalam segala musim, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Dan hamba minta Engkau mencurahkan damai yang melampaui akal manusia, dicurahkan ke dalam setiap hati dan pikiran mereka yang lagi bergabung di ibadah ini, yang mereka lagi menonton ibadah ini Tuhan. That you would do, Engkau akan melakukan the things that only you can do. Hal-hal yang hanya Engkau saja bisa lakukan. Kuatkan mereka Tuhan. Mama berdoa Tuhan, hadirat-Mu lebih nyata lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau membantu kami Tuhan. Membantu kami untuk mengambil keputusan yang benar, untuk terus mempunyai iman, menguatkan iman kami, untuk tetap percaya that the best is yet to come. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Ada beberapa orang yang saya ingin doakan juga. And mungkin saudara pertama kali join ibadah ini. And welcome. Selamat bergabung. Ini bukan kebetulan saudara bergabung di ibadah ini. Saya percaya Tuhan yang memimpin saudara sehingga saudara bisa join ibadah ini. And kalau saudara belum mengenali Yesus, saudara belum mengenali Yesus, saudara ingin mengenal Dia, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus saat ini, akan menjadi kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan Yesus kepada saudara. Dengarkan baik-baik, saya tidak menawarkan saudara sebuah agama. Saya sedang menawarkan saudara sebuah relationship, sebuah hubungan, yaitu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Karena kekristenan bukan tentang agama, kekristenan adalah tentang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan kalau saudara bersedia dan saudara mau berkata ya kepada Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ini adalah momen saudara. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu besok, bulan depan, tahun depan. Today is the day. Today is the day of salvation. Hari ini adalah momen terbaik saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. So, what we gonna do? Apa yang kita akan lakukan adalah saya akan memimpin sebuah doa. Doa yang sangat simple tapi sangat powerful. Namanya doa keselamatan. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara ulangi kata-kata saya. Kalau saudara ingin berkata ya kepada Yesus, atau saudara mungkin pernah mengikuti Yesus, but along the way you lost your way. Saudara berbalik kepada Yesus, saudara lari dari Yesus. But I have a good news for you. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu bersama-sama dengan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah berbalik kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, when you draw near to Him, He will draw near to you. Ketika kita mendekatkan diri kepadanya, Dia mendekatkan diri kepada kita. There is always kesempatan kedua bagi saudara. So, let's pray. Kalau saudara berkata ya kepada Yesus, kembali kepada Yesus saat ini, ulangi kata-kata saya, ulangi doa-doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur buat anak-Mu Yesus. Ampuni aku, ampuni kesalahanku, ampuni segala dosaku. Jadikan aku baru. Kini aku milik-Mu dan Engkau milikku. Mulai detik ini, aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, amin, amin. Selamat. Congratulations buat keputusan terbesar, terbaik yang pernah saudara buat dalam kehidupan saudara. Saya percaya your life will never be the same again. Karena the King of King, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia tinggal dan hidup di dalam saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah there is a next step yang perlu saudara cari tahu. Dan saudara bisa klik di link yang ada di live chat atau ada deskripsi atau keterangan yang ada di screen. Sehingga tim kami bisa membantu saudara menemukan langkah saudara selanjutnya untuk mengenal Yesus, untuk membantu juga saudara dalam perjalanan mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih sudah mendengar. Tuhan memberkati kita semua. God is with us. Banyak selamat untuk saudara yang telah mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saat ini kami ingin membantu saudara untuk memulai sebuah
perjalanan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan jika saudara lihat di screen saudara ada icon yang tulisannya Yesus, silakan saudara klik di sana dan mengisi form yang ada, atau saudara bisa jump straight away into the live chat dan tim dari Hillsong Bali akan membantu saudara. Amin. Dan juga saudara, hari Selasa, setiap hari Selasa ada yang namanya nongkrong. Wow. Yes, kita suka nongkrong saudara. Dan saudara bisa lihat di akun Instagram Hillsong Bali. Di situ ada detailsnya. Dan juga hari Kamis pagi ada sisterhood. All the ladies. We love sisterhood. Yes, sisterhood di pagi hari jam 10 pagi. Dan juga team night untuk creative team night jam 7.30 malam. Dan ada youth. RDG. Kalau tadi KDG, Kids Discipleship Group. Yep. Kalau RDG itu Radical Discipleship Group. Good. Jadi kalau saudara punya anak yang berusia SMP sampai SMA, go to Hillsong Bali Youth Instagram dan di situ akan ada detailnya di mana saudara bisa bergabung. Is that okay? Awesome. That's cool. Well, inilah akhir dari ibadah kita, saudara. Terima kasih sudah tune in sampai di akhir ibadah ini. Kami sangat bersyukur bisa bergabung bersama-sama dengan saudara. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan dengan sebuah lagu pujian, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu Tuhan. Yang ada di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu yang mereka kerjakan bisa berhasil Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, sekolah mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami berdoa Engkau jagai mereka kemanapun mereka pergi. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan perlindungan-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami so excited untuk apa yang akan Engkau lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Have a great day. Tuhan Yesus memberkati.